Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk belajar PPKN. Hari ini kita akan belajar PPKN kelas 12, yaitu dengan materi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Untuk mengetahui Pancasila sebagai ideologi terbuka, kita terlebih dahulu harus mengetahui mengenai rumusan definitif Pancasila. Pancasila yang disepakati sebagai ideologi nasional adalah Pancasila sebagaimana dirumuskan secara definitif dalam pembukaan UUD 1945 yang biasa kita dengar atau kita ucapkan pada saat kita upacara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Yang 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Yang keempat, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak. Ciri-cirinya yaitu bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. B. Apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu akan dipaksakan kepada masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai segi kehidupan masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. C. Bersifat totaliter, artinya mencakup atau mengurusi semua bidang kehidupan. Karena itu, ideologi tertutup ini cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan, sebab kedua bidang tersebut merupakan sarana efektif untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. D. Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, hak asasi tidak dihormati. E. Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi Indonesia tersebut. Mohon maaf, bagi ideologi tersebut. F. Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total. Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakan. Ciri-cirinya: A. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat atau falsafah. Jadi bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan kesepakatan masyarakat. B. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia adalah milik seluruh rakyat dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka. C. Isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. D. Tidak pernah memperkosa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu. E. Menghargai pluralitas sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar budaya dan agama. 2. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama, Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar pada kesadaran masyarakat Indonesia. Pancasila bukan impor dari luar negeri, bukan pula suatu ideologi yang dipikirkan oleh 1-2 orang pintar, melainkan milik masyarakat Indonesia sendiri sebagai kesadaran dan cita-cita moralnya. Pancasila bukan ideologi milik kelompok tertentu, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Kedua, isi Pancasila tidak langsung operasional. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila berisi hanya 5 dasar negara.
Kelima nilai dasar itu berfungsi sebagai acuan penyelenggaraan negara. Dalam Pancasila tidak tersedia rumusan yang berisi tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang harus dilaksanakan. Karena hanya berisi nilai-nilai dasar, penerapan Pancasila memerlukan penafsiran. Penafsiran dilakukan untuk mencapai implikasi kelima nilai dasar itu bagi situasi nyata. Setiap generasi bangsa Indonesia dapat dan bahkan perlu melakukan penafsiran terhadap Pancasila sesuai tantangan kekinian mereka masing-masing. Dengan demikian, Pancasila menjadi ideologi yang senantiasa relevan dan aktual. Kemudian ketiga, Pancasila bukan ideologi yang memperkosa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Pancasila justru menghadapi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengakui kebebasan dan kesama derajatan manusia. Bahkan tidak hanya meliputi manusia Indonesia, melainkan juga semua umat manusia diakui sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan kesama derajatan. Keempat, Pancasila juga bukan ideologi totaliter. Mohon maaf, ideologi totaliter. Oleh para pendiri negara ini, Pancasila tidak dimaksudkan sebagai ideologi totaliter yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat, melainkan Pancasila adalah ideologi politik, sebuah pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima, Pancasila menghargai pluralitas. Pluralitas itu adalah keberagaman. B. Sejarah kelam dijadikannya Pancasila sebagai ideologi tertutup. Ini terjadi pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru, penguasa secara sistematis berusaha melakukan monopoli penafsiran Pancasila melalui pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau biasa kita sering dengar itu P4. Pada masa itu, Pancasila yang benar adalah sebagaimana dikehendaki oleh penguasa. Semua warga masyarakat diharuskan memiliki pemahaman Pancasila sebagaimana dipahami oleh penguasa. Maka berbagai saluran informasi dan pendidikan digunakan untuk memasyarakatkan P4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Nah, karena ada beberapa tragedi seperti itu, akhirnya pengalaman itu memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Ketika dijadikan sebagai ideologi tertutup, Pancasila cenderung kehilangan daya tarik dan relevansinya. Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan. Pancasila sebagai sumber nilai: A. Nilai dasar, B. Nilai instrumental, C. Nilai praksis. A. Nilai dasar. Nah, nilai dasar Pancasila itu ada 5 ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Nilai instrumental, penjabaran dari nilai dasar. Nilai ini berlaku untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Sifatnya sudah lebih bersifat kontekstual, bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Dari segi kandungan nilainya, nilai instrumental tampil dalam bentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program yang menjabarkan lebih lanjut nilai dasar tersebut. C. Nilai praksis, penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu. Ringkasnya, nilai ini terdapat pada kenyataan sehari-hari, yaitu cara bagaimana kita melaksanakan nilai Pancasila dalam praktik hidup sehari-hari. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. A. Pengertian pembangunan adalah usaha bangsa untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat sehingga menjadi lebih baik. Emansipasi bangsa, modernisasi, humanisasi, ini adalah pengertian dari pembangunan yang di dalamnya tercakup 3 proses, yaitu proses emansipasi, mohon maaf, maksud saya emansipasi bangsa, modernisasi, dan humanisasi yang diutarakan oleh Puspowarjoyo. Ya.
Emansipasi bangsa adalah usaha bangsa untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain agar berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa melepaskan semangat kerja yang produktif. Nah, modernisasi adalah upaya untuk mencapai taraf dan mutu kehidupan yang lebih baik, sedangkan humanisasi adalah pembangunan pada hakikatnya adalah untuk manusia seutuhnya dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Paradigma adalah anggapan-anggapan dasar yang membentuk rangka keyakinan. Pancasila merupakan paradigma pembangunan, artinya Pancasila berisi anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan, eh, di mana kerangka keyakinan tersebut berfungsi sebagai acuan, kiblat, dan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil bangunan di Indonesia. Eee, Materi hari ini telah selesai, kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.